Berbekal semangat dan tekad kuat, jajaran Polresta Samarinda di bawah komando Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Dr. Arif Fadli, SIK, MHMSI, dalam melaksanakan tugas kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, serta penegakan hukum sepanjang tahun 2024 ini telah berupaya optimal untuk menjaga kota Samarinda. Memasuki penghujung tahun 2024, Kepolisian Resor Kota Samarinda mengukir berbagai catatan penting dalam rangka menyukseskan berbagai agenda nasional serta memastikan stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam mewujudkan itu, Polresta Samarinda didukung dengan 1.160 personil, yang mana terjadi peningkatan dibanding tahun 2023 yang berjumlah 1.129 personil yang terdiri dari 12 perwira menengah, 106 personil perwira pertama, 1.037 bintara, dan 5 ASN. Untuk pengamanan agenda nasional, yaitu Pemilu Serentak 2024, Polresta Samarinda melaksanakan Operasi Mantap Brata 2024 yang berlangsung selama 222 hari dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai tanggal 20 Oktober 2024. Selanjutnya, dalam pengamanan arus mudik balik Lebaran 2024, Polresta Samarinda menggelar Operasi Ketupat Mahakam 2024 yang berlangsung selama 13 hari mulai tanggal 4 sampai 16 April 2024 dengan melibatkan 155.165 personil gabungan dari berbagai stakeholder terkait guna memastikan terselenggaranya Pilkada 2024 yang aman dan kondusif. Pada tanggal 23 September 2024, Polresta Samarinda menggelar Operasi Mantap Praja 2024. Melalui Satgas Operasi Mantap Praja, mengintensifkan pengamanan di titik-titik strategis, serta pengamanan dan pengawalan pendistribusian kotak suara dan logistik Pilkada 2024. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkada yang berlangsung pada bulan November 2024. Pada tanggal 20 Desember 2024, Polresta Samarinda menggelar Apel Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Operasi Lilin 2024 ini akan berlangsung selama 13 hari, dimulai pada tanggal 21 Desember 2024 hingga tanggal 2 Januari 2025. Salah satu gebrakan diperlihatkan jajaran Polresta Samarinda dalam hal pengungkapan perkara narkoba. Pada bulan September tahun ini berhasil mengungkap perkara sabu-sabu seberat 3.279,65 gram bruto. Pada bulan Januari berhasil mengamankan narkotika jenis ekstasi sebanyak 985 butir. Kemudian tepat pada bulan Desember kembali mengamankan narkotika jenis sabu-sabu seberat 2.554,43 gram bruto. Dari 260 perkara dengan tersangka 367 orang yang berhasil diungkap, Satuan Res Narkoba Polresta Samarinda, narkotika jenis sabu-sabu menjadi temuan terbanyak di tahun 2024 ini mencapai 12.176,01 gram bruto. Untuk narkotika jenis sabu-sabu mengalami kenaikan dibanding tahun lalu yang mencapai 8.438,23 gram bruto. Di tahun 2024 ini mencapai 12.176,01 gram bruto. Kemudian, setelah narkotika jenis sabu-sabu, disusul pula narkoba jenis ganja yang mengalami kenaikan signifikan. Di tahun ini ganja berhasil diungkap sebanyak 1.098,90 gram bruto, sementara di tahun lalu sebanyak 202,06 gram bruto. Penurunan terjadi pada narkotika jenis ekstasi yang tahun lalu sebanyak 4.680 butir,
sedangkan tahun ini sebanyak 1.085 butir. Dari temuan perkara selama tahun 2024 ini, jumlah barang bukti lainnya yang didapatkan seperti timbangan, alat hisap atau bong, uang tunai, handphone, kendaraan bermotor, roda 2 dan roda 4. Secara kuantitas perkara narkoba yang terjadi pada tahun 2023 sebanyak 331 perkara, dibanding tahun 2024 sebanyak 260 perkara, mengalami penurunan sebanyak 71 perkara. Untuk penanganan perkara di Reskrim Polresta Samarinda dan jajaran selama tahun 2024, sebanyak 490 perkara, baik kriminal umum sebanyak 413 perkara, maupun kriminal khusus sebanyak 77 perkara. Kasus kriminal umum atau kejahatan konvensional masih didominasi curat, curas, cubis sebanyak 104 perkara. Kemudian di bawahnya ada curanmor sebanyak 120 perkara. Dan disusul perkara penganiayaan sebanyak 89 perkara. Dan perkara perjudian ada sebanyak 4 perkara. Ada pula perkara illegal oil sebanyak 5 perkara, illegal logging sebanyak 1 perkara, dan perkara pencabulan sebanyak 68 perkara, serta penipuan dan penggelapan sebanyak 68 perkara. Untuk penyelesaian 490 perkara tersebut terselesaikan dengan baik, sehingga perbandingan gangguan Kamtibmas di tahun 2023 tercatat sebanyak 483 perkara, di tahun 2024 sebanyak 490 perkara, atau terjadi kenaikan sebanyak 0,83% atau sebanyak 7 perkara. Pada bidang lalu lintas, sepanjang tahun 2024, terjadi sebanyak 233 laka lantas dengan korban meninggal 67 orang, luka berat 115 orang, dan luka ringan 140 orang, serta tidak ada luka 155 orang. Dari laka lantas kerugian material mencapai Rp2.235.400.000. Jajaran Polresta Samarinda pun terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Polresta Samarinda dalam mewujudkan Polri yang humanis memiliki program yaitu Bekesa bersama Pak Kapolresta dengan sistem belusukan ke tempat-tempat pedagang kecil. Kombes Pol Dr. Arif Fadli, SIK MHMSI, berdialog langsung dengan masyarakat dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas, serta bertujuan untuk mengetahui secara langsung keluhan-keluhan dari masyarakat Kota Samarinda. Tak hanya itu, Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Dr. Arif Fadli, SIK MHMSI, membuat program Gasak Stunting atau Gerakan Sosial Atasi Kondisi Stunting, di mana kegiatan tersebut membantu masyarakat Kota Samarinda dalam menurunkan angka stunting pada anak. Ada pula patroli humanis. Kegiatan ini dilakukan Kapolresta Samarinda yang bertujuan agar masyarakat lebih memahami faktor keselamatan saat berkendara dan sebagai upaya pencegahan terjadinya fatalitas kecelakaan. Polresta Samarinda juga memiliki pelayanan yang ramah terhadap kelompok rentan dan difabel. Hal ini terlihat dari fasilitas-fasilitas yang telah dimiliki oleh Polresta Samarinda. Berbekal tekad semangat mengimplementasikan program prioritas Kapolri dan sebagai daya ungkit dari Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi atau WBK menuju bersih dan melayani atau WBBM, komitmen kuat Polresta Samarinda dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal tanpa batas, didukung prestasi penghargaan pelayanan publik prima, pelayanan publik prima tahun 2021 dan tahun 2023 dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, piagam penghargaan atas predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia, penghargaan atas prestasi Polresta Samarinda sebagai satuan kerja dengan kinerja terbaik, pelaksanaan anggaran terbaik Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran
2024 dengan kategori Pagu Besar. Dalam upaya memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan kepolisian, pemerintah Kota Samarinda memberikan hibah beberapa bangunan kepada Polresta Samarinda. Di antaranya, hibah bangunan Gedung Presisi 2000 Mako Polresta Samarinda, Gedung Wisma Polresta Samarinda, Mako Polsek Sungai Pinang, dan Mako Polsubsektor Sempaja Polsek Sungai Pinang. Penyerahan tersebut dilakukan dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolda Kaltim, Irjen Pol Dr. Andes Nanang Afianto MSI, dan Wali Kota Samarinda sebagai implementasi program Astacita Presiden Republik Indonesia dalam bidang ketahanan pangan. Polresta Samarinda bersama kelompok tani Tunasari menggelar kegiatan penanaman jagung di wilayah Palaran. Selain penanaman bibit jagung, acara tersebut juga melibatkan penebaran bibit ikan dan tanaman hidroponik yang berada di Aspol Polsek Palaran. Polresta Samarinda siap mengabdi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat yang presisi mewujudkan Samarinda sebagai kota pusat peradaban. Polresta Samarinda tersenyum.